Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratia Dani Radita, NIM E100211209 dari Prodi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempresentasikan profil Kabupaten Gunung Kidul, daerah tempat tinggal saya sebagai tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, MSI. Unsur esensial dalam geografi regional salah satunya adalah letak atau lokasi dari suatu wilayah, di mana setiap negara memiliki letak geografis masing-masing berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis, serta sosial budaya. Ini adalah penampakan peta Indonesia yang saya peroleh dari website Badan Informasi Geospasial atau INA Geoportal. Secara astronomis, Kabupaten Gunung Kidul terletak pada 7 derajat 46 detik hingga 8 derajat 09 detik lintang selatan dan 110 derajat 21 detik hingga 110 derajat 50 detik bujur timur. Dengan batas-batas geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Letak astronomis menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kabupaten Gunung Kidul atau lebih tepatnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagian Pulau Kalimantan berada di waktu Indonesia bagian barat dengan memiliki selisih waktu lebih cepat 7 jam terhadap Greenwich Meridian Time yang berada di negara Inggris. Dan letak geografis menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim dan memiliki keberagaman agama dan budaya. Ini adalah penampakan Kabupaten Gunung Kidul dengan skala yang sudah kami perkecil, di mana Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul sekitar 1.485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi DIY. Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 18 kecamatan dan mempunyai 144 desa. Data dari Badan Pusat Statistik yang terangkum dalam Kabupaten Gunung Kidul dalam angka tahun 2020 memperlihatkan bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Gunung Kidul adalah Kecamatan Semanu dengan luas wilayah mencapai 108,39 km persegi atau sebesar 7,30% dari keseluruhan luas wilayah administrasi Kabupaten Gunung Kidul. Dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Palian dengan luas sebesar 58,07 km persegi atau sebesar 3,14% dari luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan selanjutnya adalah kondisi topografi. Kondisi topografi di Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 3 zona pengembangan. Yang pertama, zona utara atau perbukitan Baturagung. Perbukitan Baturagung ini dimulai dari daerah sekitar Imogiri bagian barat, memanjang ke utara hingga Prambanan, membelok ke timur ke perbukitan Baturagung, kemudian melewati perbukitan Panggung, Plopoh, dan Kambangan. Dan yang kedua adalah zona tengah atau Ledok Wonosari. Daerah ini meliputi daerah Gading, Wonosari, Pelayan, hingga Semanung. Dan yang ketiga adalah zona selatan atau Pegunungan Seribu. Dari daerah ini meliputi daerah sebelah timur Parangtritis memanjang ke timur lagi melewati daerah Baron, kemudian melewati Punung hingga ke daerah Pacitan, Jawa Timur. Mengapa daerah ini disebut dengan Pegunungan Seribu? Karena daerah ini tersusun oleh bukit-bukit kecil berbentuk kerucut yang tersusun oleh batu gamping, baik itu batu gamping terumbu maupun batu gamping klasik yang lain.
Dan Pegunungan Seribu ditetapkan menjadi geopark kedua di dunia oleh UNESCO sebagai salah satu bagian dari Global Geopark Networks pada 15 September 2015 di Tottori City, Jepang. Ini adalah peta kawasan bentang alam Kars Gunung Sewu dengan skala 1:50.000 dalam lampiran Keputusan Menteri ESDM nomor 3045K/40/MEM/2014 tentang penetapan kawasan bentang alam Kars Gunung Sewu. Di mana di dalam Keputusan Menteri ESDM ini memutuskan mana saja kawasan bentang alam Kars Gunung Sewu. Yang pertama, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY meliputi Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Lipar, Kecamatan Palian, Kecamatan Panggang, Kecamatan Pelayan, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisobo, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari. Dan yang kedua, berada di Kabupaten Bantul Provinsi DIY yang meliputi Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri. Dan yang ketiga, berada di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Giri Tontro, Kecamatan Giriwoyo, dan Kecamatan Paranggubito. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, dan Kecamatan Pringkuku. Kawasan bentang alam Kars Gunung Sewu ini merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Dan selanjutnya adalah kondisi iklim. Kondisi iklim di Kabupaten Gunung Kidul ini yaitu beriklim muson tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2020 sebesar 1.954,43 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130 hari per tahun. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebelah utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan wilayah selatan. Wilayah selatan mempunyai awal hujan yang paling akhir, itu sebabnya kenapa daerah selatan sering dilanda bencana kekeringan. Kondisi geologi Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam Pegunungan Selatan bagian barat laut dan juga Ledok Wonosari. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 7 formasi batuan. Yang pertama, formasi Kebo Butak. Lokasi tipe formasi Kebo Butak ini terdapat di Gunung Butak yang terletak di subzona Baturakung. Yang kedua, formasi Semilir. Formasi ini tersingkap baik di Gunung Semilir di sekitar Baturakung. Yang ketiga, formasi Ngelanggeran. Tipe ini berada di Desa Ngelanggeran. Formasi ini terdiri dari breksi dengan sisipan batu pasir tufan yang memperlihatkan sebagai endapan aliran gravitasi pada lingkungan laut. Yang keempat, formasi Sambipitu berada juga di Desa Sambipitu. Formasi ini tersusun oleh perselingan antara batu pasir tufan, serpi, dan batu lanau. Yang kelima, formasi Kepek. Tersusun oleh batu gamping dan napal dengan ketebalan mencapai 200 meter. Yang keenam, formasi Oyo. Formasi ini tersingkap baik di Kali Oyo yang terdiri dari perselingan batu gamping bioklastik, kalkarenit, batu gamping pasiran, dan napal. Dan yang terakhir adalah formasi Wonosari. Formasi ini tersingkap di daerah Wonosari dan sekitarnya, membentuk morfologi kars, terdiri dari batu gamping terumbu, batu gamping bioklastik berlapis, dan napal. Kolom stratigrafi Pegunungan Selatan Jawa Tengah dan penarikan umur absolut peneliti terdahulu oleh penelitian Surono tahun 1992 pada peta geologi Lembar Surakarta menyatakan bahwa batuan atau litologi Kabupaten Gunung Kidul termasuk ke dalam batuan produk sedimentasi darat hingga laut dangkal. Selanjutnya adalah kondisi geomorfologi. Menurut Van Bemmelen 1949, wilayah Kabupaten Gunung Kidul secara regional
masuk ke dalam zona fisiografi Pegunungan Selatan Jawa Timur bagian barat. Dan zona fisiografi tersebut dibagi lagi menjadi 4 subzona. Yang pertama adalah Pegunungan Baturagung, di mana Pegunungan Baturagung ini meliputi daerah Kecamatan Patok, Gedang Sari, Ngawen, dan Semin. Secara dominan wilayah tersebut berupa perbukitan atau pegunungan dengan ketinggian berkisar 200 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua adalah pegunungan masif, sebagian besar daerah di Kecamatan Ponjong, yang berkisar 200 hingga lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Yang ketiga adalah dataran Wonosari atau Ledo Wonosari, meliputi Kecamatan Wonosari, Pelayan, Palian, Semanu, dan Karangmojo, dengan punya kelerengan 0 hingga 8%, artinya daerah tersebut adalah berupa dataran. Dan yang keempat adalah Kars Gunung Sewu atau Pegunungan Seribu. Daerah ini berada di Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjung Sari, Tepus, Rongkop, dan Girisobo. Secara umum, morfologinya berupa bukit-bukit kecil dan cekungan antar bukit atau yang disebut dengan dolin. Selanjutnya adalah kondisi tanah. Tanah di Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 6 jenis tanah. Yaitu yang pertama ada mediteran. Tanahnya itu tidak subur, terbentuk dari pelapukan batu kapur, terdapat masalah dalam ketersediaan air. Yang kedua adalah grumusol, terbentuk dari material halus berlempung, berwarna kelabu hitam, dan bersifat subur. Kemudian yang ketiga adalah tosong merah, berwarna merah hingga kuning. Tanah ini cocok untuk tanaman palawija, padi, kelapa, karet, dan kopi. Kemudian selanjutnya adalah litosol. Tanah litosol memiliki ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Tanah ini sangat miskin unsur hara sehingga tidak subur dan kurang baik untuk pertanian. Terus yang kelima adalah renzina. Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur di daerah dengan curah hujan tinggi. Ciri tanah ini yaitu berwarna hitam dan miskin zat hara. Kemudian yang terakhir adalah kompleks stratosol dan mediteran merah. Tanah ini dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit. Terdapat di wilayah Kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjung Sari, Semanu bagian selatan dan timur, Rongkop, Girisobo, serta Ponjong bagian selatan. Kemudian selanjutnya adalah kondisi hidrologi. Kondisi hidrologi di Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 2 daerah aliran sungai, yaitu Das Opa Oyo dan Das Dengkeng. Dan tiap-tiap das tersebut memiliki sub-sub das. Dan sungai yang airnya mengalir sepanjang tahun atau disebut dengan sungai permanen itu adalah Sungai Oyo dan Sungai Beton. Karakteristik hidrologi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat tabel sebagai berikut. Ini dibagi menjadi 2, yaitu hidrologi permukaan, yaitu perbukitan vulkanik tersier, dan hidrologi bawah permukaan atau Kars. Bisa dilihat di sini perbedaan dari 2 hidrologi di Kabupaten Gunung Kidul dengan 4 karakteristik. Yang pertama dilihat dari komposisi akuifernya. Komposisi akuifer di hidrologi permukaan atau perbukitan vulkanik tersier ini yang pasti endapannya vulkanik, yang berupa breksi atau lava, serta tanah hasil pelepukan batuan vulkanik. Kemudian komposisi akuifer dari hidrologi bawah permukaan atau karsnya, yaitu berupa batuan karbonat, khususnya batu gamping kars. Kemudian karakteristik yang kedua dari sistem akuifernya. Sistem akuifer dari hidrologi permukaan ini adalah akuifer retakan, di mana batuan dasar dapat berupa sedimen laut, berbutir halus, atau batuan vulkanik yang lebih tua. Dan yang sistem akuifer dari hidrologi bawah permukaan dengan porositas dan permeabilitas rongga, batuan dasar berupa endapan vulkanik yang lebih tua.
Kemudian karakteristik yang ketiga adalah sistem air tanahnya, di mana sistem air tanah dari perbukitan vokal tersier ini berupa rembesan, di mana muka air tanah di tempat yang satu dengan tempat yang lainnya secara umum tidak berhubungan dan bervariasi ketinggiannya. Seringkali dasar telaga di kawasan khas Gunung Kidul selalu memiliki ponor atau liang yang terhubung dengan sistem aliran sungai bawah tanah. Jadi bisa disebutkan bahwa ketika ada sungai dan tiba-tiba hilang seperti itu, berarti sungai tersebut memiliki ponor atau menuju ke sistem aliran sungai bawah tanah. Terus sistem air tanahnya untuk hidrologi bawah permukaan itu tipenya adalah saluran, muka air tanah dalam, air tanah terdapat di dalam saluran-saluran gua. Ini benar-benar di dalam gua ya. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah kualitas air tanahnya. Kualitas air tanah dari hidrologi permukaan kualitasnya pasti baik karena biasanya aliran sungai itu jernih, kemudian fasies bikarbonat. Kalau kualitas air tanah di hidrologi bawah permukaan, kualitas kimia fasies kalsium bikarbonat secara biologi seringkali mengandung bakteri koli. Karena dia berada di bawah permukaan atau kars, itu seringkali tercemar oleh bakteri E. coli, yaitu sering dijumpai di kotoran manusia. Ini adalah peta daerah aliran sungai Kabupaten Gunung Kidul. Daerah aliran sungai di Kabupaten Gunung Kidul ini ada 6 das. Yang pertama adalah Das Bengawan Solo Hulu. Yang kedua adalah Das Dengking. Kemudian yang ketiga Das Kalimunggi. Yang keempat yang terluas ini adalah Das Kars Sungai Bawah Tanah. Kemudian yang kelima ini Das Opak Hulu dan Das Oyo. Selanjutnya adalah kondisi penduduk. Ini adalah peta sebaran penduduk daerah istimewa Yogyakarta menurut kabupaten atau kota yang ditampilkan dengan persentase setiap kabupaten atau kota tahun 2020. Distribusi penduduk DIY relatif tersebar secara merata di seluruh kabupaten atau kota yang ada di wilayah ini, yaitu wilayah Kabupaten Gunung Kidul, dan mempunyai penduduk sebanyak 20,37% dari total penduduk DIY. Kabupaten Gunung Kidul peringkat ketiga penyumbang jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DIY. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 sebanyak 747.161 jiwa. Dan terbanyak itu dari jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 377.838 jiwa. Dari piramida penduduk dan indikator kependudukan terlihat bahwa penduduk Kabupaten Gunung Kidul tergolong pada penduduk usia tua karena persentase penduduk usia 65 tahun ke atas itu lebih dari 10% atau lebih tepatnya di 19,3%. Dengan rasio beban ketergantungan sebesar 52,9%, yang artinya 100 orang usia produktif itu menanggung 52 orang usia tidak produktif. Kelompok usia 40 hingga 55 tahun itu juga masih tergolong produktif hingga saat ini dengan persentase 22,8%. Dari piramida ini juga dapat disimpulkan ini adalah hal yang positif karena menunjukkan angka harapan hidup masyarakat bisa mencapai 74 tahun. Selanjutnya adalah data penduduk menurut agama tahun 2020 menurut Kabupaten Gunung Kidul dalam angka tahun 2020 juga. Itu agama di Kabupaten Gunung Kidul itu mempunyai 6 jenis agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
dengan mayoritas agama Islam sebesar 96,28%. Kemudian ada diagram persentase jumlah pengangguran menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Ini jumlah pengangguran dengan menurut tingkat pendidikannya adalah sekolah menengah atas yang paling tinggi sebesar 64%. Kemudian disusul sekolah menengah pertama yaitu 17%, kemudian sekolah dasar 16%, dan perguruan tinggi sekitar 3%. Kemudian fasilitas kabupaten di Gunung Kidul ada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA atau SMK. Dan kecamatan yang mempunyai jumlah fasilitas pendidikan yang paling banyak berada di Kecamatan Pelayan dengan 13 SD, 9 SMP, dan 10 SMA atau SMK. Dan di 17 kecamatan lainnya juga mempunyai jumlah yang banyak di tingkat SD maupun SMP. Kemudian fasilitas kesehatan dibagi menjadi 4, yaitu rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Kecamatan yang mempunyai jumlah fasilitas kesehatan paling banyak yaitu berada di ibu kota kabupaten, yaitu di Kecamatan Wonosari, dengan mempunyai jumlah rumah sakit 3 rumah sakit, 10 poliklinik, 3 puskesmas, dan 11 puskesmas pembantu. Dan puskesmas pembantu ini sangat banyak jumlahnya, bisa 2 atau 3 kali lipat dari jumlah puskesmas yang sudah ada, dan sangat membantu puskesmas ini untuk melayani agar penanganan kesehatan ini agar lebih cepat seperti itu. Kemudian kita masuk di kondisi budaya Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama ada suku. Suku asli Kabupaten Gunung Kidul adalah suku Jawa. Namun saat ini Kabupaten Gunung Kidul dihuni oleh berbagai jenis suku yang berbeda yang secara rukun hidup damai berdampingan. Kemudian bahasa Jawa, dialek Jogja Solo merupakan bahasa daerah yang dituturkan oleh mayoritas penduduk. Kemudian ada kesenian tradisional. Kesenian tradisional ini ada banyak sekali di Kabupaten Gunung Kidul. Di antaranya ada wayang beber. Ini sudah jarang sekali ditemukan atau diselenggarakan. Dan ini menjadi kesenian tradisional, yaitu wayang tertua di Indonesia menceritakan lakon Remang Mangunjaya yang mengisahkan perjalanan cinta Raden Panji Asmarabangun dengan Dewi Galuh Candrakirono. Kemudian yang kedua ada kirap atau pawai budaya. Biasanya ini dilakukan ketika ada rasulan atau bersih desa atau hari ulang tahun Republik Indonesia atau event-event tertentu. Kemudian ada kesenian reok Gunung Kidul, sejenis jatilan. Kalau orang Gunung Kidul menyebutnya itu adalah jatilan. Ini juga adanya di event-event tertentu, misal di rasulan atau tasyakuran pernikahan, hitanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kesenian campur sari. Kesenian campur sari ini merupakan jenis musik asli dari Gunung Kidul, di mana campuran musik tradisional dan modern yaitu disebut dengan campur sari seperti itu. Kemudian ada tari tayub, yaitu tarian yang diiring musik gamelan untuk menghibur penonton dengan tarian dan mengajak penonton untuk ikut menari. Ini biasanya dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki itu sebagai eledek atau meledek perempuan ini untuk ikut joget seperti itu. Kemudian kesenian gejok lesung. Pada zaman dahulu itu untuk menghasilkan sebuah beras
itu padi harus ditumbuk menggunakan lesung. Dan pada zaman dahulu tuh dibunyikan itu secara bergantian dan menghasilkan suara yang sangat merdu, sehingga kegiatan tersebut dilestarikan hingga sekarang seperti itu. Selanjutnya adalah upacara adat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul. Yang pertama ada tentang ngalangi, yaitu ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Contohnya ada di Desa Jepito. Mayoritas penduduk di sana adalah nelayan, sehingga mereka membuat upacara ini untuk wujud syukur mereka atas hasil laut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada upacara nyadran, biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan cara berziarah ke makam leluhur atau ke makam orang-orang zaman terdahulu. Kemudian yang ketiga ada upacara tetrasulan, yaitu dilakukan sebagai wujud rasa syukur. Masyarakat Gunung Kidul menjelang musim tanam tiba dan juga membuang hal-hal negatif di dusun tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke kondisi ekonomi. PDRB Kabupaten Gunung Kidul atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 18.974,2 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 24,67%, kemudian disusul oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan sumbangan sebesar 9,3%. Dan lainnya itu ada industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran itu di bawah itu yaitu 9,15%. Artinya Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.400 sekian dengan sektor pertanian kehutanan itu sangat membantu PDRB di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kita masuk ke keunggulan wilayah Kabupaten Gunung Kidul, ada 5 sektor yang diunggulkan di sini yaitu sektor pariwisata, sektor kelautan dan perikanan, sektor perhubungan, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2007 sampai 2027 itu sudah ditetapkan 5 kawasan strategis di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu 2 strategis nasional, 2 strategis provinsi. Yang pertama ada kawasan strategis nasional koridor jalur lintas selatan dan pesisir atau JJLS. Kemudian yang kedua itu kawasan strategis nasional ekogeowisata Kars Gunung Kidul. Terus yang ketiga adalah kawasan strategis provinsi pusat pengelolaan hasil laut yaitu Sadeng. Dan yang keempat itu kawasan strategis Provinsi Pusat Pengembangan Budidaya Pertanian Lahan Kering Wonosari. Dan yang kelima adalah kawasan strategis Provinsi Koridor Piungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng. Potensi unggulan yang pertama adalah potensi pariwisata. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul memperhatikan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 hingga 2025, di mana rencana kawasan peruntukan pariwisata di wilayah DIY terdiri atas kawasan Pantai Ngobaran, Gerenehan, Watu Gupit dan sekitarnya, sebagai wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus. Kemudian kawasan Pantai Baron, Sunda dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata minat khusus. Kemudian kawasan Siung, Wediombo, Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis keanekaragaman Kars dan wisata minat khusus. Kemudian kawasan Sadeng dan sekitarnya sebagai wisata minat khusus dan wisata kuliner. Yang selanjutnya adalah kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai wisata alam, desa wisata kerajinan dan agroekowisata.
Kemudian yang terakhir adalah kawasan Kars Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis Kars. Potensi yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan, di mana kegiatan sektor perikanan berkembang di Kabupaten Gunung Kidul. Di bagian selatan adalah perikanan laut. Wilayah ini mempunyai peran penting dalam produksi perikanan laut di Provinsi DIY. Sekitar 83,3% produksi ikan laut di DIY berasal dari laut Kabupaten Gunung Kidul. Produksi ikan laut Kabupaten Gunung Kidul mencapai 4.497 ton pada tahun 2014. Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY yang mempunyai garis pantai yaitu Bantul dan Kulon Progo. Nilai produksi ikan laut Gunung Kidul juga tertinggi di DIY pada tahun 2014 yaitu sebesar 29 miliar atau 60% dari total nilai produksi. Produksi ikan di bagian selatan Gunung Kidul terus meningkat selama 2005 hingga 2016. Nilai produksi ikan laut fluktuatif dimungkinkan karena pengaruh harga ikan. Komoditas hasil laut unggulan yaitu tuna, cakalang, teri, dan ikan pari. Hasil laut lainnya berupa rumput laut dan ikan hias. Kegiatan perikanan didukung 8 PPI di bagian selatan Gunung Kidul yang berlokasi di 5 kecamatan. Sadeng merupakan PPI yang memiliki produksi paling tinggi dan fasilitas paling lengkap. Produksi tertinggi berada di Kecamatan Girisobo, tentunya di PPI Sadeng. Selain potensi perikanan laut, Kabupaten Gunung Kidul juga mempunyai potensi perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Gunung Kidul meliputi kawasan Minapolitan Kecamatan Pelayan dan kawasan perikanan budidaya Kecamatan Tepus. Budidaya lele di Desa Kalitekuk, Kapanewon, Kecamatan Semin tumbuh positif seiring adanya bantuan pinjaman modal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan terdapat juga unit kerja budidaya air laut Sunda, merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi perikanan budidaya air laut yang difokuskan untuk memproduksi benih bandeng atau nener. Unit kerja ini berada di Pantai Sunda yang berada di Desa Tepus, Kecamatan Tepus. Produksi benih unit kerja budidaya air laut Sunda ini pada tahun 2020 mencapai produksi benih bandeng atau nener sejumlah 131.000 ekor. Sektor unggulan lainnya yaitu sektor perhubungan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 kawasan yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang tersebar di sejumlah kabupaten. Yang pertama ada kawasan Gunung Sewu yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, dan yang kedua ada kawasan 3M, Merapi, Merbabu, dan Perbukitan Menoreh. Yang ketiga kawasan Prambanan dan sekitarnya. Yang keempat kawasan Pantai Selatan yang terdapat pada Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang kelima adalah kawasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dan diharapkan 5 KSPN tersebut akan dihubungkan dengan jalur jalan lintas selatan atau JJLS maupun dengan jalan tol. Jalur Pansela telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi jalur arteri di sepanjang pantai selatan Jawa, di mana untuk penggal jalan Pansela yang berada di wilayah DIY lebih dikenal dengan JJLS, jalur jalan lintas selatan. Proses pembangunan JJLS terus berjalan hingga saat ini dan progresnya juga diklaim baik oleh masyarakat dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan dan pengawasan atas pembangunan jalan tersebut agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Proses pembangunan JJLS masih membebaskan sebanyak 964.480 meter persegi. Dan pembebasan ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.
Sektor unggulan yang mempunyai persentase paling tinggi pada PDRB Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 adalah sektor pertanian. Luas tanam terluas dengan tanaman hortikultura di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 adalah tanaman cabai rawit sebesar 103 hektar, diikuti cabai besar dan bawang merah, dengan luas tanam masing-masing sebesar 98 dan 97 hektar. Total produksi tanaman cabai rawit tahun 2020 sebesar 351,2 ton, dengan produksi terbesar berada di Kecamatan Panggang dengan produksi cabai rawit sebesar 188,3 ton. Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto mengatakan, masa pandemi COVID-19, sektor pertanian justru berkembang baik. Sektor pertanian ini juga mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Gunung Kidul. Tahun ini atau tahun 2020, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan 40 paket program pertanian dari pemerintah pusat yang terdiri atas 12 dam parit, 19 pompa, 1 perpipaan, 3 sumur, dan 5 perpompaan. Diharapkan dengan bantuan-bantuan sarana tersebut dapat untuk mengoptimalkan lahan kering yang ada di Kabupaten Gunung Kidul menjadi lahan pertanian yang produktif. Potensi selanjutnya adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang perlu dikembangkan guna mendukung pembangunan wilayah. Perencanaan sistem usaha pertambangan perlu diselaraskan dengan potensi dan kondisi wilayah perencanaan sehingga potensi mineral dan batuan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung wilayah atau lingkungan yang berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan disebutkan bahwa salah satu kriteria WUP atau wilayah usaha pertambangan dan WPR wilayah pertambangan rakyat adalah merupakan kawasan peruntukan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ini adalah kenampakan peta pertambangan, peta kawasan pertambangan khusus Kabupaten Gunung Kidul dengan komoditas tambang. Ada batu andesit, batu gamping plastik, batu pasir tufan, dan lain sebagainya. Dan rencana pola ruang terkait kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Gunung Kidul ini dengan mengoptimalkan kawasan peruntukan pertambangan, yang kedua menghindari perubahan fungsi lahan, yang ketiga mengembangkan pengelolaan kawasan dengan komoditas sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, dan lain-lain, dan secara optimal dalam memperhatikan daya dukung lingkungan. Dan juga telah ditetapkan keputusan Menteri ESDM nomor 3672K /30/MEM 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ini adalah peta lampiran dari Kemen ESDM bahwa disebutkan penetapan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali itu terdiri atas WUP, wilayah usaha pertambangan. Terus yang kedua ada wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara. Di Kabupaten Gunung Kidul sendiri itu terdapat 14 KPP atau kawasan peruntukan pertambangan yang ada di Kemen ESDM tadi, meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Lipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Pelayan, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, dan yang terakhir itu Kecamatan Wonosari. Dalam lampiran peta Kemen ESDM 2017 itu disebutkan WUP, WPR, dan WPN. Ini saya mengambil salah satu contoh KPP yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu KPP Kecamatan Ponjong. Ada sekitar 6 komoditas tambang yang berupa wilayah usaha pertambangan WUP batuan dan
WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Ada komunitas tambang batu gamping di Desa Gombong, Bedoyo, Sidorejo, dan Umbulrejo dengan luas KPP yang ada di tabel 54.390,98 dengan luas rencana kawasan pertambangan 31.542,54. Jenis KPP-nya adalah WUP Batuan. Ini adalah kenampakan petanya, peta kawasan Kecamatan Ponjong. Kemudian ini adalah contoh lubang komoditas Mang'an di Kecamatan Ponjong. Jadi yang boleh ditambang itu adalah WUP dan WPR ataupun WPN. Jadi selain itu tidak boleh ditambang. Gitu. Nah, apa aja sih yang ada di WUP, apa aja yang ada di WPR, itu berada di keputusan Menteri ESDM tersebut. Ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sampai 2026. RPJMD sendiri merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam menyelenggarakan pembangunan 5 tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Kidul memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY, dan tentunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Adapun strategi pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sampai 2026 yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan, kemudian yang kedua peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor, kemudian yang ketiga peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah, kemudian yang keempat peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi, dan UKM sebagai penggerak ekonomi daerah, yang kelima peningkatan infrastruktur daerah, dan yang keenam peningkatan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Dalam perencanaan 5 tahun ke depan diperlukan strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang tentunya dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi dalam Kabupaten Gunung Kidul adalah analisis SWOT. Karena analisis ini menghubungkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ini adalah tabel analisis SWOT berupa potensi, kelemahan, peluang, dan apa saja ancaman seperti itu. Yang pertama ada dari kolom kekuatan, ini adalah potensi-potensi yang dari Kabupaten Gunung Kidul, yaitu potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan batu kapur. Kemudian yang kedua ada potensi industri pengolahan berbasis produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat, atau industri pengolahan berbasis hasil pertanian seperti makanan olahan, seperti keripik ubi, keripik pisang, dan ada juga usaha jamur tiram dan dibuatkan industri pengolahannya menjadi keripik jamur seperti itu. Kemudian ada potensi pariwisata, baik itu pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. Kemudian selanjutnya ada kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah itu cukup tinggi dan masih bergerak dinamis di tengah masa pandemi COVID-19. Kemudian ada juga beberapa kelemahan di Kabupaten Gunung Kidul, di mana posisi wilayah Kabupaten Gunung Kidul berada relatif jauh dari pusat pertumbuhan, karena pusat pertumbuhannya itu ada di Provinsi DIY atau Kota Yogyakarta, dan posisi Kabupaten Gunung Kidul ini jauh dibandingkan dengan kabupaten pinggiran, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kemudian tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Kemudian selanjutnya ada sarana dan prasarana perekonomian daerah dan penunjang pembangunan yang masih terbatas.
Meskipun pemerintah kabupaten juga sudah berusaha bagaimana caranya untuk membangun prasarana untuk masyarakat ini agar bisa dimanfaatkan lebih baik seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Contohnya ada sektor pariwisata, itu masih banyak tempat-tempat yang harus dieksplor untuk pariwisata alam maupun pariwisata tentang pendidikan seperti itu. Kemudian ada peluang di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Komitmen pemerintah DIY dalam peningkatan sinergi pembangunan di lingkungan DIY. Provinsi DIY itu mengajak atau merangkul 5 kabupatennya ini dalam menentukan arah kebijakannya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi semua kabupaten ini diajak sama-sama bagaimana provinsi DIY ini maju bersama membangun wilayah ini dari 5 atau 10 tahun ke depan. Itu. Kemudian yang kedua ada peluang DIY sebagai salah satu pusat pendidikan yang terkemuka di Indonesia, tentunya membuka peluang bagi Kabupaten Gunung Kidul untuk mengembangkan juga di dunia pendidikannya. Kalau masalah sektor pendidikan di perguruan tinggi Kabupaten Gunung Kidul sendiri itu sudah ada Universitas Gunung Kidul, kemudian ada Stayo, kemudian ada juga beberapa universitas swasta lainnya. Dan tahun ini atau tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah dibangun juga kampus 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ada beberapa jurusan di sana. Itu juga dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan. Yang ketiga ada pembangunan jalur jalan lintas selatan yang akan meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan Pulau Jawa, di mana KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tertuang dalam 5 KSPN di atas tadi itu diharapkan bisa terhubung dengan JJLS ini maupun dengan jalan tol. Maka wilayah selatan itu bisa terangkat perekonomiannya seperti itu. Kemudian ada peluangnya lagi jaringan listrik dan internet yang juga cukup di kabupaten ini. Tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan, tapi cukup seperti itu. Kemudian ada beberapa ancaman yang dihadapi. Rendahnya minat generasi muda terjun ke lapangan usaha pertanian. Ini mungkin hampir permasalahan di semua kabupaten, di mana masih rendahnya minat generasi muda, generasi milenial atau generasi Z di sektor pertanian. Bahwa sektor pertanian ini seharusnya diperhatikan karena generasi-generasi sekarang, generasi milenial ini lebih condong ke sosial media daripada mereka membangun daerahnya, membangun wilayahnya dalam pemenuhan sektor pertanian seperti itu. Kemudian yang kedua ada dampak pandemi COVID-19 menurunkan produktivitas industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Meskipun di kekuatannya tadi ada kemampuan usaha mikro, tapi tidak memungkiri di dampak pandemi COVID ini juga menurun gitu produktivitasnya dibandingkan sebelum pandemi ini ada seperti itu. Kemudian ada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ini biasanya berada di sektor pertambangan ataupun di sektor-sektor yang misal kehutanan seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya kebijakan pemerintah daerah tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adanya aturan tentang kawasan bentang alam karst dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aturan tentang KBAK dalam Kepmen ESDM nomor 3045K tahun 2014 itu sudah jelaskan bahwa kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung strategis nasional seperti itu. Jadi tidak boleh dilakukan pertambangan dan juga dikeluarkan Kepmen ESDM
nomor 3672K tahun 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Di situ disebutkan bahwa wilayah pertambangan yang boleh ditambang itu adalah wilayah usaha pertambangan WUP, WPR, wilayah pertambangan rakyat maksud saya. Yang ketiga ada wilayah pencadangan negara. Jadi selain 3 wilayah itu tidak boleh ditambang gitu. Kemudian adanya aturan dari Kementerian Pertanian, yaitu tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa setiap daerah, setiap kabupaten itu harus mempunyai wilayah sebagai cadangan LP2B. Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini mempunyai lahan, tapi lahannya merupakan lahan pertanian kering, seperti itu, bukan lahan pertanian basah yang bisa menghasilkan padi. Mungkin di beberapa wilayah bisa menghasilkan padi, cuman kalau misal dibandingkan dengan jumlah kabupaten yang lain mungkin tidak sebanyak wilayah yang sebagai lahan pertanian basah seperti itu. Jadi diharapkan Kabupaten Gunung Kidul ini juga mempunyai cadangan LP2B. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya terkait karakteristik wilayah dari beberapa unsur esensial dari geografi, serta potensi, permasalahan, peluang, serta ancaman yang harus dihadapi Kabupaten Gunung Kidul. Segala kekurangan berasal dari saya dan kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.